Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randi Ardiansa sebagai moderator dari kelompok 10 yang terdiri dari Fahmi, Depa, Isan, dan Sipa yang akan menjelaskan tentang manajemen risiko bisnis UMKM. Kepadanya, silahkan. Baik, di sini saya ingin langsung membahas tentang latar belakang dari materi manajemen risiko untuk UMKM. Kita ketahui bahwa UMKM merupakan salah satu pilar yang mempengaruhi dari pendapatan Indonesia. Di sini terbukti bahwa kontribusi terhadap PDB atau produk domestik bruto untuk Indonesia itu sebesar 61% itu didukung oleh bisnis UMKM dan memiliki kemampuan menyerap 97% tenaga kerja yang ada. Jadi UMKM itu sangat berpengaruh sekali untuk bisa menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Namun hal tersebut UMKM masih dihadapkan dengan berbagai macam tantangan, yaitu dalam proses manajemen risiko seperti manajemen keuangan, manajemen operasional, dan manajemen sumber daya manusia. Maka dari itu, di sini kami ingin mengangkat masalah-masalah apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya risiko tersebut. Maka dari itu, kita akan dengarkan pemaparan lanjutan dari rekan saya yang akan menyampaikan materi berikutnya. Baik, terima kasih. Izinkan saya melanjutkan presentasi yang pertama mengenai pengertian dan jenis risiko bisnis UMKM. Seperti yang teman-teman lihat, manajemen risiko ini merupakan bagian integral dari manajemen koperasi dan UMKM yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, evaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan usaha. Dengan adanya manajemen risiko ini, kita sebagai pembisnis bisa mengetahui lebih dulu apa yang menjadi penyebab utama bisnis kita menurun, menjadi penyebab utama apa sih risiko yang paling besar yang dapat mempengaruhi kepada usaha yang sedang kita jalani. Dan untuk jenis risiko ini, bisnis UMKM ini meliputi ada risiko keuangan, operasional, pemasaran, digital, dan reputasi yang dapat mengenai keberhasilan usaha apabila tidak dikelola dengan baik. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Baik, saya akan melanjutkan mengenai identifikasi risiko usaha. Identifikasi risiko usaha merupakan proses sistematis untuk mengenali potensi kerugian dan ketidakpastian dalam kegiatan operasional. Menurut Darmawi 2008, identifikasi risiko bertujuan melindungi kekayaan, utang, dan personel perusahaan. Proses ini dilakukan pada tahap awal manajemen risiko untuk mengetahui jenis dan dampak risiko serta mempermudah analisis dan mitigasi untuk risiko selanjutnya. Nah, tujuan identifikasi risiko usaha ini ada beberapa. Di antaranya yang pertama adalah untuk mengetahui risiko-risiko yang akan terjadi kepada perusahaan kita. Yang kedua adalah untuk mengetahui juga risiko apa yang paling besar dan sangat mempengaruhi bagi perusahaan kita. Lalu yang ketiga adalah untuk mempermudah kita untuk menganalisis dan juga mitigasi sebelum hal itu terjadi. Untuk selanjutnya adalah tahapan dalam mengidentifikasi risiko usaha. Yang pertama adalah mengumpulkan data terkait mungkin di perusahaan kita ada data laporan keuangan. Nah, untuk yang kedua ada menggali sumber risiko, misalnya risiko keuangan, risiko operasional, risiko marketing, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah membuat daftar risiko potensial. Nah, di sini daftar risiko potensial ini akan diurutkan berdasarkan potensial yang lebih besar ke yang lebih kecil. Nah, untuk yang lebih besar ini kita harus cepat-cepat mitigasi sebelum risiko tersebut terjadi ke perusahaan yang sedang kita jalankan. Yang selanjutnya adalah mengklasifikasikan risiko berdasarkan kategori. Ada kategori finansial, ada kategori operasional, dan juga pemasaran maupun SDM yang ada di dalam perusahaan kita. Nah, untuk selanjutnya mungkin materi akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada analisis dari pengukuran risiko. Analisis dari pengukuran risiko merupakan tahapan penting yang disesuaikan setelah proses identifikasi risiko usaha. Tahapan ini bertujuan untuk menilai tingkat risiko yang dihadapi UMKM berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko serta besarnya dampak yang dapat ditimbulkan terhadap kegiatan usaha. Hasil analisis risiko menjadi dasar dalam menentukan risiko mana yang perlu diprioritaskan untuk ditangani. Selanjutnya ada strategi mitigasi risiko. Strategi mitigasi risiko ditentukan berdasarkan hasil analisis dan penilaian risiko. Upaya mitigasi dilakukan melalui penguatan pengelolaan keuangan, penyusunan prosedur kerja yang jelas, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta diversifikasi usaha untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan. Baik, untuk yang selanjutnya adalah risiko keuangan, operasional, dan pemasaran.
menghadapi beberapa risiko utama, yaitu risiko keuangan, operasional, dan pemasaran. Risiko keuangan berkaitan dengan keterbatasan modal dan pengelolaan arus kas yang kurang baik. Risiko operasional berhubungan dengan proses internal, kualitas sistem, serta penggunaan teknologi. Sedangkan risiko pemasaran muncul akibat perubahan selera konsumen, persaingan usaha, dan keterbatasan akses pasar. Nah, untuk slide yang selanjutnya adalah risiko digital dan risiko reputasi UMKM. Selain itu, UMKM juga menghadapi risiko digital dan risiko reputasi. Risiko digital berkaitan dengan keamanan data, ketergantungan pada platform digital, dan rendahnya literasi digital. Sementara itu, risiko reputasi berhubungan dengan kepercayaan konsumen, di mana kesalahan pelayanan atau masalah internal dapat merusak citra perusahaan. Baik, melanjutkan materi yang tadi, kami ingin memberikan juga sebuah contoh studi kasus yang bisa menjadi bagian pembelajaran untuk kita semua, yaitu permasalahan yang terjadi pada bisnis UMKM Bakso Sari Rasa 81 yang biasa kita temukan beberapa titik di Kota Tasikmalaya ini. Di antaranya adalah perusahaan bakso tersebut itu memiliki 3 faktor utama masalah yang harus kita selesaikan dengan konsep manajemen risiko UMKM yang baik. Masalah yang muncul dalam perusahaan tersebut adalah yang pertama itu risiko keuangan, dan dibuktikan dengan terjadinya pencatatan keuangan yang kurang rapi, kemudian pencatatan keuangan yang tidak konsisten, serta terdapat ketidaksesuaian antara prediksi dengan apa yang terjadi di pasar. Kemudian yang kedua adalah masalah risiko operasional, yang dimana di sini perusahaan tersebut tidak menerapkan standar operasional yang baik, sehingga mungkin didapatkan ada beberapa produk yang dikemas dengan tidak baik atau tidak rapi atau dengan tampilan yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi pelanggan, sehingga menurunkan kepercayaan konsumen. Kemudian yang ketiga adalah risiko pemasaran. Kita ketahui bahwasanya di tahun ini kemudian beberapa tahun ke belakang kita sudah mengenal sosial media, kemudian teknologi digital bukan hanya sebagai teknologi untuk halnya sebatas hiburan, tapi bisa digunakan juga sebagai media promosi. Nah, untuk perusahaan tersebut, untuk perusahaan Bakso Sari Rasa 81 itu belum bisa berjalan beriringan dengan teknologi tersebut, sehingga ketinggalan oleh pasar yang lain. Ketika pasar-pasar yang lain sudah menggunakan media sosial sebagai tempat promosi, kemudian mampu memberikan gambaran-gambaran yang menarik kepada konsumen, dan Bakso Sari Rasa ini sangat tertinggal sekali. Maka pendapatan yang menjadi pendukung utama untuk menjalankan operasional pasar tersebut itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Akhirnya terjadilah yang tidak diharapkan, UMKM tersebut mengalami gulung tikar dikarenakan kurangnya sistem pemasaran atau marketing yang baik, sehingga mungkin kedepannya jika teman-teman ingin menjalankan usaha itu harus diperhatikan juga bagaimana cara kita memasarkan, bagaimana cara kita mengenalkan, dan kita menggunakan teknologi untuk bisa berkontribusi meningkatkan pendapatan. Di samping itu kita juga harus memperhatikan dari segi keuangan dan juga operasionalnya, sehingga kita bisa meningkatkan kepercayaan konsumen dapat belanja di UMKM kita. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan ini adalah bahwa manajemen risiko itu penting sekali bagi usaha UMKM, yang dimana dengan sistem yang terukur dan sistematis itu berdampak kepada kemampuan kita untuk dapat mengidentifikasi, kemudian menganalisis serta mengevaluasi, memitigasi, dan juga memotong risiko yang berpotensi muncul ketika dalam proses produksi, kemudian dan juga dalam proses-proses manajemen yang lainnya, sehingga UMKM yang nantinya akan berkembang itu terus bisa diterima oleh masyarakat, yang dimana kita sebagai orang yang terlibat dalam usaha tersebut bisa memitigasi, kemudian memiliki plan A, plan B, hingga plan yang lain yang memungkinkan nanti akan mencegah terjadinya permasalahan yang lebih besar. Kalau ibaratnya sedia payung sebelum hujan, maka dari itu sebagai orang yang terjun di dunia UMKM, maka penting untuk mengetahui terlebih dahulu masalah yang mungkin akan timbul, kemudian melakukan perencanaan untuk mitigasi, sehingga masalah yang kemungkinan akan muncul bisa diketahui lebih awal dan dapat diberikan solusi lebih tepat, lebih cepat, lebih efisien, dan lebih efektif, sehingga menghasilkan profit yang lebih banyak dan mengurangi risiko yang mungkin akan lebih besar di kemudian hari. Terima kasih kepada kelompok 10 yang telah memaparkan materinya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.